Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMK Karya Budi. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang belajar efektif. Nama Ibu Ima Rahma Hanifah dan Ibu biasa dipanggil Bu Ima. Ibu biasa mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, untuk mengoptimalkan waktu, kita mulai. Nah, belajar efektif. Belajar efektif itu apa? Belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, dalam melaksanakan belajar yang efektif, tentunya peran orang tua sangat berpengaruh. Peran orang tuanya itu seperti apa saja? Di antaranya yaitu mendampingi. Jadi orang tua seharusnya mendampingi anak-anaknya ketika belajar, sehingga anak-anak ketika belajar akan merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan juga akan lebih optimal dalam pembelajarannya. Kemudian peran yang lainnya adalah menjalin komunikasi. Peran orang tua dalam menjalin komunikasi di sini adalah sebagai perantara antara sekolah dengan anak-anak mengenai tugas-tugas pembelajarannya. Pembelajaran lewat daring ini sangat memerlukan komunikasi, baik di antara orang tua, siswa, dan sekolah. Jadi orang tua harus menjadi atau terlibat dalam komunikasi yang aktif dengan sekolah dan anak-anaknya, sehingga terjalin komunikasi yang baik di antara sekolah, guru, dan anak-anak. Kemudian peran selanjutnya adalah mengawasi. Mengawasi di sini maksudnya adalah orang tua walaupun bekerja tetap harus tahu apa yang dikerjakan anak-anaknya, apalagi ketika belajar. Dan hasilnya orang tua juga harus tahu belajar apa yang sudah dicapai oleh anak-anaknya. Lalu kemudian peran yang lainnya itu mendorong atau memberi motivasi. Tentu saja sebagai orang tua wajib memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi untuk keberhasilan belajar anaknya. Dorongan atau motivasi itu bisa berupa verbal ataupun bisa berupa material seperti fasilitas. Kemudian orang tua juga berperan untuk mengarahkan. Maksudnya apabila anaknya mengalami hambatan atau kesulitan ketika belajar, orang tua tahu dan turut serta mencari solusi bagaimana anaknya supaya mengerti, paham terhadap pelajaran. Dan apabila anaknya mempunyai kemampuan di bidang tertentu, orang tua bisa mengarahkannya untuk lebih meningkatkan kembali skillnya sehingga pembelajarannya sukses. Kemudian selain peran orang tua, ada juga hambatan-hambatan yang ditemui ketika belajar BDR ini. Contohnya adalah anak merasa sulit menguasai materi. Tentu saja anak akan merasa sulit menguasai materi karena BDR ini mensyaratkan anak untuk belajar sendiri, mencari tahu sendiri, sehingga bisa jadi anak tersebut merasa sulit menguasai materi tersebut. Kemudian hambatan yang kedua adalah pembelajaran daring ini tidak efektif, tidak seperti pembelajaran di sekolah. Ya, bisa kita rasakan bahwa pembelajaran di sekolah memang berbeda dengan pembelajaran daring di rumah. Di sekolah, guru, siswa, dan lainnya bisa berinteraksi langsung, sedangkan di pembelajaran daring mungkin hanya sedikit interaksi antara orang tua, siswa, dan guru.
Kemudian hambatan lainnya, anak merasa bosan belajar di rumah. Ya, tentu saja di masa pandemi seperti ini yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, mungkin anak akan merasa bosan dengan situasi rumah yang seperti itu. Itu aja, berbeda dengan ketika mereka pergi ke sekolah, mereka bertemu dengan teman-teman, mereka bertemu dengan guru, mereka bertemu dengan orang banyak. Tentu akan berbeda kondisinya. Lalu hambatan yang selanjutnya adalah keterbatasan jaringan sehingga anak tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran BDR atau daring ini memang tidak semua siswa bisa menjalankannya. Banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas, contohnya tidak memiliki handphone, tidak memiliki jaringan internet, sehingga menghambat untuk belajar. Nah, itulah hambatan-hambatan untuk belajar yang efektif. Nah, tapi hambatan-hambatan tersebut bisa kita kurangi dengan tips belajar yang efektif berikut ini. Contohnya, tips belajar yang efektif yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok itu bisa mengurangi beban ya. Bebannya maksudnya ketika belajar kelompok itu kita bisa berbagi informasi, berbagi cara untuk mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa bertanya kepada teman, bertanya kepada kakak tingkat, atau bertanya juga kepada guru. Kemudian, tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, membuat catatan intisari pelajaran itu bisa kita lakukan di atas kertas atau kita membuatnya di sebuah buku. Nah, jadi catatan-catatan yang penting tentang suatu pelajaran itu akan menjadi dokumen untuk kita untuk mengulang pelajaran dan mempelajarinya kembali. Kemudian tips selanjutnya adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, jadi belajar itu harus ada rencana. Jadi kalau misalkan minggu depan kita akan menghadapi ulangan. Nah, dari sekarang, dari minggu ini kita sudah mempersiapkannya. Hari ini kita akan ngapain, besok kita ngapain, selanjutnya kita ngapain, sehingga pas hari H ulangan kita tidak kelabakan. Jadi, belajar itu harus ada rencana. Kemudian, disiplin dalam belajar. Tentu saja disiplin itu sangat diperlukan karena setiap orang yang sukses berawal dari disiplin. Dia disiplin ketika belajar, dia selalu ingin belajar, dia tidak ingin bermalas-malasan, sehingga disiplin menjadi mentalnya. Oke. Lalu kemudian menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, bertanya adalah kunci kesuksesan, kunci kita memecahkan suatu masalah. Dan ditanya juga merupakan suatu jalan atau upaya untuk mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ditanya, kita jangan diam saja, tapi kita berupaya untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Ya, serius dan tekun itu merupakan titik awal kita untuk belajar ya. Jika kita tidak serius untuk belajar dan kita tidak tekun untuk belajar, hasil yang akan didapat tidak akan semaksimal yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu, keseriusan, ketekunan itu diperlukan ketika belajar. Lalu, belajar itu jangan berlebihan juga. Nah, belajar yang berlebihan itu akan membuat kita jadi frustasi dan stres. Jadi ketika kita belajar sewajarnya saja. Tidak harus dari pagi sampai malam kita belajar, tapi kita cukup beberapa jam belajar lalu mengulangnya sebentar lalu besoknya kita lanjutkan lagi. Jadi tidak ada berlebihan. Kemudian harus jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Tentunya kalau kita mencontek dan mengerjakan ulangan hasil dari bukan dari hasil jawaban kita sendiri,
itu sama saja kita dengan membohongi diri kita sendiri. Jadi, ketika mengerjakan ulangan dan ujian, sebaiknya kita jujur. Kita jujur sebisa mungkin. Jujur yang sejujur-jujurnya, semampu kita. Kemudian, latih rasa tanggung jawab kita dalam belajar. Jadi, dalam belajar kita harus menjadi pemimpin diri sendiri. Kita tidak tergantung kepada orang lain ketika belajar, tapi kita mempunyai tanggung jawab sendiri. Saya ingin bisa melakukan sesuatu, saya ingin belajar sesuatu, sehingga yang saya harapkan akan tercapai. Nah, itu adalah latihan kita sebagai pembelajar yang baik. Kemudian, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ini juga merupakan tips yang benar. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, sebaiknya didengarkan. Karena apa yang disampaikan guru itu belum tentu sampai di pikiran kita. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, apa yang diterangkan oleh guru, apa yang disampaikan oleh guru akan lewat begitu saja. Jadi kita tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Lalu jangan malu bertanya. Apabila kita merasa kesulitan, menemui kesulitan tentang suatu pelajaran, sebaiknya kita bertanya. Kalau malu, kita bisa bertanya kepada teman yang bisa. Kemudian, mengerjakan PR. Nah, PR sangat penting. Kenapa harus dikerjakan? PR itu adalah cara kita untuk mengukur kemampuan kita sejauh mana. Apakah kita memahami konsep yang diberikan oleh guru atau tidak, itu melalui PR. Jadi sebaiknya apabila ada PR, ya harus dikerjakan. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, pengulangan itu sangat penting ya. Jadi orang yang selalu mengulang-ulang pelajaran itu biasanya memorinya sangat panjang. Nah, oleh sebab itu, apabila kita sudah mempelajari suatu pelajaran, setidaknya pulang ke rumah kita baca, walaupun kita tidak pelajari secara detail, tapi kita baca, diulang di rumah. Itu akan membantu kita untuk mengingat kembali dan menyimpan memori yang sudah kita pelajari. Kemudian, cukup istirahat, makan, dan bermain. Betul. Jadi, ketika belajar itu kita juga cukup harus istirahat. Kita butuh istirahat, kita butuh makan, dan kita butuh main juga. Nah, jadi tadi belajar itu harus ada perencanaan. Kapan untuk belajar, kapan untuk istirahat, makan, dan bermain. Jadi semuanya seimbang. Kemudian banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, biasanya kita senangnya mempelajari pelajaran yang kita sukai aja. Tapi, kalau kita ingin belajar yang efektif, mulai dari sekarang, pelajarilah pelajaran yang kurang disukai. Justru, kelemahan itulah yang harus kita perbaiki. Apa yang sudah menjadi kelebihan kita asah. Dan apa yang menjadi kekurangan kita atau yang kita kurang sukai itu harus kita gali sampai kita bisa. Kemudian, ikutilah kegiatan ekstra kurikuler yang kamu senangi. Nah, di samping belajar formal, kita juga bisa belajar ekstra kurikuler yang mendukung pelajaran kita. Misalkan nih, kamu sukanya bahasa Inggris, ekskulnya misalkan ada klub bahasa Inggris lah, ikutan saja klub bahasa Inggris sehingga kemampuan kamu lebih terasa. Atau kamu sukanya olahraga, nah ikut saja klub olahraga karena disitulah nanti bakat dan minat kamu akan diasah. Lalu mencari seorang pembimbing yang baik. Nah, kalau kita merasa kita tidak mampu dalam suatu hal, kita harus menanyakan kepada orang yang mampu. Artinya kita meminta bimbingan orang yang mampu. Bisa itu teman, bisa itu kakak kelas, atau bisa itu orang tua. Yang penting adalah kita mencari pembimbing yang bisa membantu kita memecahkan masalah kita. Contohnya, kalau kita tidak bisa matematika, ya carilah teman yang bisa matematika. Kita tanya, kita belajar bersama. Nah, dari situlah
kita punya pembimbing. Kemudian, jangan suka mencontek teman. Nah, seperti yang tadi disebutkan, mencontek itu hanya merugikan diri sendiri dan membodohi diri sendiri. Jadi sebaiknya tidak mencontek. Kita menuliskan jawaban sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Nah, cukup. Kemudian, belajarlah dengan yang sungguh-sungguh. Betul. Kalau kita belajarnya tidak sungguh-sungguh, kalau kita belajarnya main-main, nanti kita akan rasakan sendiri hasilnya yang berbeda. Mana hasil yang belajar yang sungguh-sungguh dan mana hasil belajar yang tidak sungguh-sungguh. Pasti akan kelihatan perbedaannya. Kemudian, cari lokasi dan situasi yang kondusif. Betul. Misalkan saat ini kita tidak bisa ke sekolah ya, karena BDR atau daring di rumah. Carilah lokasi yang kondusif. Kalau di rumahnya dirasakan terlalu bising atau seperti apa, ya kita cari tempatlah yang tenang. Cari tempat yang tenang untuk belajar. Situasi yang enak, situasi yang mendukung supaya kita fokus belajar. Kemudian hindari sikap yang tidak jujur. Betul, tadi ketika ulangan atau ketika tes, sebaiknya kita sejujur-jujurnya, jujur pada diri sendiri, kemampuan kita seperti apa. Tidak usah menggantungkan jawaban atau meminta jawaban kepada orang lain, tapi kita mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian selanjutnya metode imitasi. Nah, metode imitasi itu seperti apa? Imitasi adalah meniru. Nah, contohnya misalkan guru memberikan soal, contoh. Nah, kita bisa imitasi, kita bisa meniru cara mengerjakan soal matematika itu. Jadi, kita dengan meniru, lama-lama akan terbiasa dan lama-lama akan bisa. Oke, kemudian trial and error. Trial and error itu apa? Maksudnya adalah eksperimen atau percobaan. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Misalkan pelajaran IPA, kimia, fisika seperti itu ya. Ada eksperimen. Silakan untuk mengukur kemampuan kita untuk menguji suatu hipotesa. Itu kita bisa lakukan dengan percobaan. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Karena Albert Einstein itu mengetahui rumus relativitas dari mana? Dari trial and error, dari kesalahan. Jadi, jangan takut salah untuk belajar. Kemudian, conditioning. Conditioning itu seperti apa? Conditioning itu adalah proses belajar di mana kita harus membiasakan diri. Misalnya, kalau mau jadi anak yang pintar, rajin-rajinlah bertanya. Betul, karena dari pertanyaan itu akan membuka jawaban-jawaban. Jadi, membiasakan untuk bertanya itu suatu teknik sebagai pengkondisian atau conditioning. Jadi, membiasakan diri untuk bertanya, membiasakan diri untuk membaca, itu adalah conditioning. Kemudian metode berpikir. Nah, berpikir yang baik itu adalah berpikir kritis, ya. Kritis maksudnya apa? Kritis itu kita mendapatkan masalah dan kita mencari solusinya. Bisa mencari solusinya seperti itu. Jadi berpikir itu ada tingkatannya, ya. Ada tingkat rendah, ada tingkat tinggi. Nah, dalam berpikir kritis itu kita menggunakan teknik berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, 3 teknik ini adalah 3 teknik yang bukan teknik ya, level. 3 level ini adalah 3 level yang diharapkan setiap siswa SMK bisa melakukannya, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, ini metode berpikir ini bisa kita asah dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita sering bertanya, kita sering berupaya mencari solusi atau jawaban. Nah, itu lama-lama metode berpikir kita akan terlatih. Kemudian mulailah dari hal yang kecil. Maksudnya apa? Terkadang kita ingin langsung bisa. Tidak bisa ya.
kita tidak bisa langsung jadi atau langsung bisa. Pasti ada prosesnya. Jadi mulailah dari yang kecil. Misalkan kalau kita ingin menguasai matematika, mulailah dari angka-angka kecil dulu, lalu meningkat ke angka-angka yang besar. Atau misalnya mulailah dari apa dulu? Dari perkalian dulu, pembagian dulu, penjumlahan, pengurangan, baru nanti ke operasi hitungan yang lainnya. Jadi bertahap, mulai dari yang kecil. Kemudian sering-seringlah praktis, sering-seringlah berlatih, betul. Karena ada pepatah practice makes perfect. Jadi sesuatu yang sempurna itu awalnya dari latihan. Tidak ada yang expert atau ahli yang ahli sebelumnya pasti jadi beginner dulu. Pasti dari awal dulu. Nah, jadi berlatih itu sangat penting, sangat perlu. Matematika, bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran hitungan seperti itu, atau pelajar produktif juga sama, praktis, berlatih. Kalau tidak berlatih, kita tidak akan bisa. Kemudian fokus, betul. Fokus itu kunci utama untuk belajar. Ketika kita tidak fokus, kita tidak akan belajar apa-apa. Kemudian mohon bimbingan Tuhan atau mohon bimbingan Allah. Kenapa kita harus memohon bimbingannya? Karena ilmu itu datangnya dari mana? Ilmu itu datangnya dari Tuhan. Ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi ketika kita ingin menguasai ilmu, maka berdoalah. Berikanlah saya pemahaman, berikanlah saya kemudahan mempelajari suatu pelajaran. Seperti itu. Lalu gunakan media dan sumber yang relevan. Nah, saat pandemik ini, banyak sekali media dan sumber yang relevan. Kita tidak hanya belajar dari buku, kita bisa belajar dari internet, kita bisa belajar dari televisi, dari radio, dari podcast, dari apapun, media apapun itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif. Nah, jadi anak-anak, itulah beberapa tips tentang bagaimana untuk belajar yang efektif. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Kalaupun tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu ya. Lalu nanti akan ada kuis sebanyak 12 soal PG dan esai, dan itu wajib dikerjakan. Kalau kalian memperhatikan, mendengarkan dari awal, pasti bisa menjawab. Nah, sekian anak-anak. Semangat untuk belajar walaupun kita berada di dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena orang yang pintar itu adalah bukan orang yang nilainya bagus saja, tapi orang yang selalu ingin belajar. Itulah ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.